Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toleransi dalam keberagaman bangsa. Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Kita memiliki ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, keberagaman agama dan kepercayaan, serta budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Namun, apabila tidak disikapi dengan baik, perbedaan juga dapat menimbulkan konflik, perselisihan, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, sikap toleransi ini menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari toleransi bukan untuk menyamakan semua perbedaan, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang damai, meski setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan adanya toleransi, setiap individu dapat hidup berdampingan, saling menghormati hak orang lain dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Selanjutnya, terdapat beberapa bentuk toleransi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah toleransi dalam kehidupan beragama. Contohnya adalah menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah agama lain, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Toleransi dalam budaya Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi yang berbeda di setiap daerah. Berbagai masyarakat Indonesia, kita perlu menghargai budaya daerah lain tanpa menganggap budaya sendiri lebih baik. Dengan begitu, kita juga ikut menjaga persatuan sekaligus melestarikan kekayaan budaya dan bangsa. Selain bentuk toleransi, ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan apabila menerapkan sikap toleransi. Manfaatnya terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai ketika masyarakat saling menghargai, dapat diminimalkan hingga hubungan antar sesama menjaga lebih baik. Namun demikian, sikap toleransi juga menghadapi berbagai tantangan. Di era digital saat ini, penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta diskriminasi masih sering ditemukan, terutama melalui media sosial. Jika tidak disikapi secara bijak, hal tersebut dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mampu menggunakan media sosial yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan toleransi sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya menghargai pendapat teman saat berdiskusi, tidak mengejek perbedaan fisik atau budaya seseorang, membantu teman tanpa membedakan latar belakangnya, serta menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut akan membentuk karakter yang menghargai berbagai kebedaan ataupun keberagaman sebuah suku dan agama. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, khususnya di bidang bimbingan dan konseling, kita memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didik. Seorang guru BK tidak hanya membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, tetapi juga membimbing mereka agar mampu menghargai perbedaan, membangun hubungan sosial yang positif, dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Selain itu, membangun sikap toleransi memerlukan kesadaran dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Sikap ini tidak muncul begitu saja, tetapi dibentuk melalui pendidikan, lingkungan keluarga, sekolah, serta pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menghargai perbedaan. Salah satu bentuk keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah keberagaman agama. Saat ini terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam,
Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seperti yang saya tadi tampilkan dalam beberapa video, itu adalah bentuk perwakilan dari Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling menghormati pelaksanaan ibadah, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis. Meski memiliki keyakinan yang berbeda, masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan rukun, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Ayo, mari silahkan. Di lingkungan pendidikan, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk berteman, bekerja sama, dan belajar bersama. Wow! Setiap anak menghormati keyakinan teman-temannya, serta menghargai perbedaan yang ada di lingkungan dengan sekitarnya. Toleransi juga berarti saling membantu tanpa membedakan agama maupun latar belakang. Dengan saling menghormati, persahabatan menjadi erat. Lingkungan pun menjadi lebih damai. Mari menjaga toleransi beragama. Karena kita satu, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Saya sebagai warga Indonesia bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bayangkan sebuah negeri yang bukan hanya kaya alam, tetapi juga kaya karakter manusia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap suku membawa cerita, nilai, dan cara hidup yang berbeda. Di balik spiritualitas terasa hidup dalam setiap upacara. Tradisi dan doa menjadi bagian dari keseharian yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan keyakinan. Dari Madura, kita belajar arti kerja keras, keteguhan, dan semangat. Pantang menyerah membentuk karakter yang dikenal kuat dan tahan uji. Suku Sasak dikenal ramah kepada pendatang, membuat siapapun merasa diterima. Sementara itu, Toraja memikat dunia lewat tradisi unik yang syarat filosofi kehidupan. Kesederhanaan suku Baduy mengajarkan harmoni dengan alam. Hidup tanpa berlebihan justru menjadi kekuatan yang menjaga keseimbangan. Di Nias, keberanian dan ketangguhan menjadi identitas. Budaya mereka menunjukkan bagaimana manusia mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Masyarakat Melayu menjunjung tinggi nilai adat sebagai identitas. Sedangkan suku Banjar dikenal ulet dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Setiap suku membawa keunikan tersendiri. Indonesia bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang keberagaman karakter yang saling melengkapi menjadi. Lestarikan seni dan budaya, warisan